Alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu saya lihat ruangannya terisi 99,9%. Ya, masih seger-seger wajahnya ini alhamdulillah. Baik Bapak Ibu tidak berlama-lama karena narasumber yang sangat luar biasa ini sudah saya booking jauh-jauh hari ini. Saya ingatkan terus tiap hari. Sampai kemarin sore itu saya japri lagi Pak, jangan lupa ya Pak. Karena saking sibuknya beliau ini. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan mendapatkan pencerahan dari narasumber. Ya, narasumbernya ini kalau sampai ada yang tidak tahu itu nanti saya suruh salaman sama beliau ya. Karena saya itu masih SMA, masih SMP itu sudah kenal dengan beliau. Di TV dimanapun itu pasti beliau muncul. Baik Bapak Ibu sekalian, materi malam hari ini tentang communication skill atau apalah nanti yang akan disampaikan oleh beliau karena pasti isinya daging semua Bapak Ibu ya. Tadi saya mau izin Bapak membacakan CV beliau, tapi katanya gak usah dowo-dowo, sing cekak-cekak ae katanya gitu. Beliau tidak mau disebutkan, nanti kalau pengen tahu CV beliau, nanti japri ke saya kirim, yang lengkap nih Bapak Ibu. Jadi ini saya dapat titipan membacakan kurikulum vitae Bapak Dr. Suko Widodo atau kalau kita kenal di TV-TV itu Pak Suko Widodo. Tepuk tangan untuk Pak Suko. Oke. Tepuk tangannya kalau yang kemarin diajari tadi iya. Alhamdulillah. Semakin kencang berarti semakin semangat Bapak Ibu. Izin saya bacakan kurikulum Pak Suko Widodo, sehari-hari bekerja sebagai dosen pada Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP dan Pascasarjana Universitas Airlangga. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 di Universitas Indonesia Jakarta dan pendidikan doktoral atau S3 di Universitas Airlangga. Saat ini juga sebagai peneliti pada Pusat Studi Transformasi Sosial dan Pembangunan di UNER. Jadi kalau dengar UNER pasti saya ingatnya Pak Suko, nggih Pak, Bapak Ibu, nggih. Selanjutnya kurikulum vitae beliau pernah mengikuti pendidikan khusus bidang media dan komunikasi publik di Columbia University USA dan Red Bow University di Belanda serta belajar media analisis di Melwater Singapura, DSB alias dan sebagainya. Karena nggak boleh dibacakan semua sama beliau. Aktif di luar kampus sebagai Wakil Ketua Komite Komunikasi Digital Jawa Timur, Ketua Perhumas Surabaya Raya dan Ketua Yayasan Pawiatan Suluh Nagari dan sebagai Ketua Asosiasi Komunikolog Indonesia. Bapak Ibu, dengan bangga malam ini kita semua dapat hadir untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suko Widodo. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ono gambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi. Pak sekalian, orang yang paling menakutkan adalah ketika orang itu dipuja-puja. Dan saya takut dengan kalimatnya Novi kalau berlebih. Setahu saya, orang yang diucapkan memuji-muji itu adalah orang yang mengakhiri hidupnya. Jadi saya kalau ngelayat tetangga saya itu, "Dos pundi Mbah Jarwo Rumin, saya nggih. Nek gadah petungan mungkin diselesaikan sama keluarga itu. Jadi saya paling takut kalau dipuja itu berarti Novi mensegerakan saya menyelesaikan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan Mas Ramli untuk diskusi soal komunikasi. Pekerjaan yang paling susah itu adalah mendengarkan orang bicara. Penting dicatat khususnya bagi para guru-guru. Saya ngajar sejak tahun 91 ketika masih muda. Sekarang ya mudah-mudahan kuatlah. Saya masih ngajar. Dan hasilnya luar biasa, orangnya bisa terkenal sampai sekarang. Salah satunya adalah Anas Urbaningrum. Modar, lo kok tepuk tangan, wong koruptor tepuk tangan. Tapi saya juga membimbing AHY sekarang di S3 dan Asanti kebetulan.
Saya tidak pamer itu karena yang nakal juga banyak. Maka tugas kita apa cara ngajar yang baik. Tahun 91 kalau ngajar ya Pak Bu Guru, saya ngajar tuh 2 jam, 3 jam tuh mahasiswa itu masih mendengarkan dengan baik dan masih ada tanya. Tapi 34 tahun kemudian saya ngajar Pak, baru 15 menit itu mahasiswa itu sudah menundukkan kepala wiridan Pak. Dan doanya itu setelah saya cek mereka tuh, ya Allah semoga Pak Suko segera keluar dari ruangan ini. Karena itu Pak Uci, kalau menit ke-15 saya diingatkan betul, karena doanya orang teraniaya itu biasanya Pak. Nah saya akan coba menyampaikan kalimat ini dengan cara seksama dalam tempo yang singkatnya. Jadi saudara sebangsa dan se-ASN. Asli ini sumpek nasibe ASN. Dan pejabat di daerah misalnya di Bapenda atau guru, sing paling menderita itu Wakasek Pak. Wakasek, ada ya Wakaseknya ada ya Pak ya. Wakasek itu jabatan yang tengah. Biasanya dia ditekan dari atas, digoyang dari bawah. Kalau enggak keluar sakit Pak. Persoalannya itu persoalan. Gak mungkin kepala sekolah disalahin mesti Wakaseki. Ya kan? Kenapa? Dan guru yang lain gak wani kepala sekolah tetap di Wakasek. Karena itu orang-orang yang di tengah para Wakasek, saya yakin surga dibukakan pintu untuk Anda. Pak baru dibukakan, belum tentu masuk loh. Lumayan. Dari mana kita memulai komunikasi? Padha karo ngajari bebek nglangi. Tetapi itu yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini soal komunikasi. Saya mau menceritakan bahwa tanggal 5 November 2003 ada mahasiswi saya, kebetulan dia asisten dosen, lagi mau magang, cantik, kaya. Punya apartemen, ada yang dari Kediri. Ada yang. Dia bunuh diri di depan apartemennya dengan mobil. Jadi dia mobilnya bunuh diri dengan pakai gas ini loh, gas. Bukan Samsul, asam sulfat itu. Dikira Gibran ngerani. Arek itu ya. Nah, awas ya nanti kalau dipasang gambarnya tak laporkan nanti. Nah, gas itu kemudian ditarik di mulutnya terus dia pakai helm. Dan dia meninggal dunia di mobilnya itu. Katanya bunuh diri dengan gas itu enak katanya. Boleh dicoba Bu nanti kalau kalau kira-kira penderitaan ibu sudah paling ditekan seperti Wakasek itu bolehlah dicoba. Nah, yang menarik itu wasiatnya. Wasiatnya itu cuma gini. Ibu, saya takut masa depan saya gagal. Ini yang kita sebut generasi stroberi, generasi yang kita bangga-banggakan, yang kita sebut dengan generasi zenital itu ya, setelah itu alpha. Jadi makanya sing salah siapa? Jadi kalau generasi salah, itu menurut saya para guru yang paling salah, tidak menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau generasi itu berhasil, berarti saya bisa mempengaruhi guru untuk berbuat baik. Guyon aja kan gitu. Karena apa Pak? Mengajar sekarang itu susahnya bukan main. Saya baru marah Pak dengan kata-kata, besoknya netizen kita itu luar biasa. Nah kalau ingat guru ini belum Bapenda itu yang paling menderita itu. Narik duit gak bagian sih dipisui. Makanya yang di Bapenda saya doakan surga juga dibukakan untuknya. Apa bagian BKD ada di BKD. BKD tempat diseneni wong, dipisu wong, nek munggah pangkat lali ede. Betul enggak? Oke, kita doakan orang-orang mereka itu segera dianiaya aja lah mereka. Kapan kita ada? Nah Pak, ini persoalan yang kita hadapi seperti itu. Ada seorang siswa yang kemudian, ini digambarkan di slide, mungkin slide-nya bisa dibantu saya.
betapa hari ini komunikasi memegang peran penting. 80% orang berhasil itu karena leadershipnya, karena komunikasi. Makanya itu menurut saya kita harus review tata ulang terhadap dunia pendidikan kita. Apakah siswa itu masuk kuliah itu atau masuk menjadi pegawai negeri ditanya integral? Enggak juga. Enggak Pak, saya juga kadang-kadang kasihan guru-guru matematika itu. Atau saya paling kasihan guru kimia. Karena dia tidak mengajarkan kimia, sastra kimia. Karena labnya enggak ada. Apa nih dirungkas duitnya tinggi makan siang. Modiar ya. Terus kalau lihat anak enggak makan, maka saya mau diem aja. Oke, saya bukan mengajar ya, diskusi tentang public komunikasi yang mungkin bisa dilakukan. Apa yang kita lakukan? Minimal kalau tidak bisa untuk kerja panjenengan, buat anak cucu panjenengan. Betapa problem kita pada komunikasi. Hari ini siapa yang tidak punya ponsel semua? Mas, berapa grup dalam ponsel Anda? 10? Lebih. Berapa Pak? Berapa Mbak? 130. Ada grup SD, SMP, SMA, lembaga, arisan panci, panitia manten, RT, RW. Mungkin kalau Bapak dulu ada PAUD, Bapak mungkin punya grup alumni PAUD. Ini problem itu, problem sekali dan orang dengan mudah punya itu. Oke, kita coba klik pertama ya, slide tentang bagaimana kisah orang hancur karena komunikasi. Enggak Mas, dibantu saya klik pelan-pelan aja. Mbak Novi, menit keberapa ini? Benar selesai menit ke... Nah, yang terjadi Pak, sekarang tuh banyak orang berbincang tetapi sebenarnya tidak komunikasi. Saya teliti kalau para orang tua, ini sudah menikah semua Bu ya? Sudah. Belum lagi. Nah, keluarga itu Pak, kalau malam saya cek tuh pasti sebelum tidur tuh pegang HP. Dan mereka antara suami istri pasti mensana en corpore sano. Bapak ngadep ke sana, ibu ke sana. Siapa yang tahan untuk tidak memegang ponsel dalam jangka 2 jam? Gak kuat men. Bangun pagi yang pertama kali yang dipegang siapa? Sehingga guru TK menderita, padahal nyanyi dia adalah bangun tidur terus mau tidur sekali doa. Semua Pak. Kecuali saya Bu, saya bangun tidur pasti nggak pegang HP. Karena HP-nya di bawah istri saya. Nah banyak ngomong karpe dewi nggak ketemu Pak. Nanti kita lihat kalau sudah digital present. Ini memang baru ya, tema ini sengaja baru. Tapi nanti pelan-pelan kita akan ngalami sendiri. Dan banyak orang berjumpa tapi tidak bertemu. Tadi Mbak yang di pojok tadi yang grupnya 103. Tanggal 5 reuni ya. Oke, ketemu neng warung warung Dargombes. Oke, ketemu neng. Setelah neng warung yang dilakukan pertama adalah foto. Setelah foto, ulang lagi fotonya. Kenapa? Ini saya kelihatan gendut nih. Kirim konco, ini akhirnya sibuk dengan teman-temannya. Itu terjadi hari. Kadang gitu loh Pak, kadang saking nemennya ya. Termasuk istri, ikatan suami takut istri. Telepon pas sholat ya, sholat ini madhep kulon saya kiblat ke sana. Telepon bojone langsung diangkat. Kring langsung diangkat. Sik tahiyat awal iki. Terus diterusno. Makanya malaikat yang di lingkungan sekolah itu minta mutasi semua. Ini mengapa Bapak saya mengambil titik ini komunikasi. Nanti kesimpulannya di belakang. Kita harus melakukan perubahan dalam hidup. Mulai dari kita sendiri. Kemarin saya minta Pak Wali Kota Mojokerto untuk membuat kantung jika pertemuan mari HP kita simpan. Jadi disimpan ponselnya. Seperti yang dilakukan Taiwan mungkin 4 tahun yang lalu. Jadi saya ditugaskan
Mbak Novi itu ke Taiwan, saya naik pesawat turun Taipei, terus saya naik kereta itu 2 jam ke Taichung. Pokoknya Tai semua lah. Taiwan, Taipei, Taichung. Di kota Taichung itu ada tempat kalau di Jogja kayak Malioboro. Di tempat itu fotonya bagus-bagus. Tetapi wali kota melarang menggunakan ponsel sehingga orang di situ HP-nya dicantolnya di situ dititipkan. Karena memang ternyata bahwa malaikat juga nggak bertanya apakah kita pernah foto ke Taichung itu. Jadi mari kita coba. Dan tahukah tahun 2023 semester terakhir Indonesia netesnya juara 1 se-Asia Pasifik untuk ketidaksopanannya. Gendeng-gendeng lah netizen Indonesia itu. Apapun yang dilakukan. Meskipun saya tahu bahwa netizen juga luar biasa. No justice, no viral, no justice. Jadi kalau nggak diviralkan, nggak ono keadilan. Wah akhirnya semua Pak, sekarang yang terjadi kayak kasus Vina, kasus Sambo juga karena viral juga kan. Jadi ada plus minusnya. Nah mari kita pilih nanti. Nah yang pertama catatnya sebagai ini kan agak plural ya, lembaga-lembaga non guru ya, organisasi. Hampir semua sekolah, hampir semua kantor bikin akun-akun semua. Sampai Bu Sri Mulyani ngeluh kok akun begitu banyak. Sehingga itu sengkarut, gaya negeri itu sekarang mengalami luar biasa. Saya ini sebagai dosen yang sudah 33 tahun ya, penderitaannya juga sampai kami mendirikan Serikat Buruh Dosen Indonesia. Pak, bener Pak, terutama guru-guru itu. Akhirnya pada ngaji saya ini, ngarang biji. Jumlah siswa tambahi, gaji tetap, terus jadi kita protes. Ini ngerasani pemerintah aman enggak Mbak? Aman. Okay. Coba direkam loh Rek yo. Ini kurang pensiun soalnya. Masih itu 10 tahun ya, sekarang saya 60 berarti masih 10 tahun. Nah tidak pernah dilakukan audit komunikasi. Apa yang Anda produksi tidak. Tapi ini biasanya kita sertakan untuk dinas-dinas agar dia mengatur ruang komunikasi. Oke, slide-nya kita tarik. Jadi sekarang banyak orang ngomong tapi gak ketemu. Oke, diklik lagi Mas. Cara komunikasi yang nah. Pak Zian, Ibu mungkin nonton film yang filmnya tidak terlalu indah tetapi ini pesannya luar biasa. Film tentang budi pekerti. Jadi film ini menceritakan seorang wakasek yang ngurus naik pangkat. Suami, cius Bu ini Bu. Nanti jangan lihat lah. Nah suaminya itu kena pandemi dan sakit, stroke. Dan kemudian dia ulang tahun suaminya dia membelikan dia putu. Tahu putu? Putu itu yang apa ya? Suara itu. Saya suka pakai putu. Nah, ketika ngantri Pak putu itulah, ketika ada dia baris karena laris ya di Jogja itu. Tiba-tiba orang datang anggota dewan yang datang itu. Anjen anggota dewan ini ngerepot nih aja nih. Aman Mbak ya, aman. Terus datang, kemudian dia marah, ibu itu marah. Pak pakai aturan dilakukan, dia guru BP Pak, Wakasek lihat. Tarik, lihat di Google nanti. Ketika ditarik itu direkam oleh dan dia berkelahi. Dan ibu itu marah pada bapak itu, Pak bapak enggak aturan. Tukang putu nih di Senen, Bu jangan gitu harus antri. Direkam dalam 20 detik. Akhirnya terjadi luar biasa, kemudian menjadi hujatan. Wakil kepala sekolah yang baik, yang dia mencintai suaminya karena sakit, memberikan putu dan menegakkan ketertiban di ruang itu. Akhirnya dibully habis-habisan oleh netizen. Jadi hati-hatilah menggunakan jarimu sekarang. Hati-hati Pak. Begitu banyak kasus, saya kira Pak Eko tadi soal kesadaran literasi dan sebagainya. Aku belajar ke perkara 3 Tai tadi. Taiwan, Taipei, Taichung, Taimu dewe. Nah 20 detik Pak. Makanya apa kunci di dalam hidup apalagi ASN adalah mindset Pak. Nek mindsetmu salah maka kata-kata yang Anda keluarkan salah
kata-kata salah maka tindakan salah dan kemudian disitulah karakter. Karakter itu muncul dari habit, dari kebiasaan. Nah, saya coba bahwa kasus film Budi Pekerti ini adalah film di mana menunjukkan mari kita hati-hati dengan komunikasi. Dengan komunikasi kita bisa memenangkan pertandingan tapi juga hancur. Makanya Buji, dunia komunikasi yang paling bagus itu Korea. Saya berharap kalau nanti ya ini perkara serius. Perhatian pemerintah pada ASN jangan hanya dituntut tertib, absen, absen. Tapi apresiasi dengan cara baru. Saya mengusulkan peserta begini kalau bisa jangan ngerungokne pidato sudahlah. Diajak aja pergi ke Korea, Pak. Bisa ya kayak Taiwan itu. Nah mungkin angkatan pertama ini dikirim ke Korea Utara nanti. Sing arep dhewe Wakasek sing tadi saya ceritakan itu. Nah, oke, klik lagi Mas. Nanti kita lebih banyak diskusi tentang kasus-kasus. Nah, kehidupan berubah Pak. Sekarang semua berubah. Kalau tidak berubah, maka kita akan jadi ditinggalkan. Karena 10 perubahan. Hidup dah berubah pasti Pak. Namanya revolusi komunikasi. Tapi perubahan harus diatur. Lagi diangkat dari PNS, kuatis dah motor tuku mobil, itu juga nggak ada yang ngenes gitu Pak. Makanya itu harus memanage hati-hati dengan soal itu. Apa yang tidak berubah? Orang yang tidak style adjustment, kalau tidak merubah gaya komunikasi, merubah zaman, maka dia akan habis. Ini ada yang pacar atau mantannya pegawai kantor pos. Saya cerita Pak, zaman saya, ini sama anak-anak saya, adik saya. Saya 87 lulus Gajah Mada. Itu orang-orang yang IP-nya tinggi-tinggi itu pasti kerja di PTT. Pos, Telekom, dan Telegraf. Yang IP-nya 3,5. Saya juga sama, setengah makso dosennya. Udah Pak masuk Pak, kantor pos, mesti kepala kantor pos. Karena apa? Karena monopoli ya. Di monopoli tidak boleh Pak kirim paket seperti Tiki sekarang itu. Semua lewat pos. Sama dulu lewat Telkom, ono kabel semua. TV harus TVRI, semua tunggal dilakukan negara. Tapi hari ini demokrasi komunikasi. Jawabannya kita di mana dengan kondisi. Karena itu saya orang yang paling mendukung dan tidak setuju nek guru-guru PNS lainnya itu gajinya dipotong-potong. Bahkan saya mengusulkan Pak, tanya Pak Anas itu. Gaji ASN sekarang kalau bisa 3 kali lipat dari sekarang ini. Yang tepuk tangannya keras, itu di Bank Jatim tagihannya juga cukup besar. Atau minimal pinjol lah. Ya apa, ate munggah kaje ngumpul nih, kena loro sadikin sakit sedikit jadi miskin. Iya. Saya termasuk orang, tapi ojo polisi ditambahi 2 tahun lah. Polisi itu sekarang katanya pensiun jadi berapa? Repot lah kadang-kadang. Mau polisi tidur aja kadang merepotkan. Aman ya. Oke. Pensiun kalau di Australia 67, di Amerika hampir 68. Jadi enggak boleh Pak pensiun. Kenapa? Karena ASN itu aset negara. Bapak itu kontraknya 30 tahun sak pensiunnya, sak matine dibayar. Betul enggak? Wong kene mati bojone sik dikekno kok. Makanya ojo mati-mati engko duit bojone. Makanya bener pemerintah nek kawin meneh gak usah dikeki. Enake aku pensiun, aku mati kon kawin, makanya sama negara enggak dikekno kalau kawin lagi. Kenapa? Itu pertanyaannya. Saya termasuk mengusulkan itu. Aset Pak, penyerahan itu aset. Makanya saya ini guyon memang, tapi untuk meningkatkan SDM di tempatnya Mbak Novi itu harus ditingkatkan nilainya itu. Tapi kita harus sembodo gitu loh. Pak, Bapak seringkali kalah dengan orang yang kontraknya 5 tahun. Betul enggak?
Ate dadi kepala sekolah gak wengi tim sukses. Bahaya. Kepala dinas menentang bupati iso dadi diapain? Bukan dimutasi Pak, dimutilasi. Serius itu. Biasanya mantuk-mantuk kelas itu calon korban. Iya, jadi kita tidak jejak dalam politik kita. Politik. Ya biasa kalau Tony Blair itu dia jadi habis jadi Perdana Menteri Inggris dia naik tram bis biasa, tidak masalah, dia belanja juga nggak seperti kita. Tanggung anak-anaknya sebagainya. Makanya yang terjadi itu kan, bayangno antara jaksa diawasi Densus terus tidak ada penyelesaian apa-apa. Tadi pagi ditembak drone-nya itu. Gendeng nego iki negara apa gitu. Makanya saya bilang, Cak Nun bilang Indonesia itu batal sebagai sebuah negara. Aman ya. Karena saya pernah tidak aman Pak ketika Cak Nun bilang, iki koyok Fir'aun itu kan sebelahnya saya waktu itu. Aku ya wis tak selesaikan secara adat lah saya ngomong itu. Enggak gitu sebetulnya. Nah tapi balik perkara tadi. Jadi hati-hati untuk melakukan. Tahun 87 masuk kantor pos karena tunggal. Bapak nanti hati-hati karena ada pesaing namanya AI. Bukan orang si AI. Bahkan bukannya menungso yo. Sepak bola Indonesia menang PSSI. Sampai seneng. Aku lu belas gak seneng. Wong gue arek londo kabeh. Iya kan, impor. Apa yang gak diimpor? Semua diimpor. Katanya jaksa diimpor, nanti lama guru diimpor. Wong mendidik pendidikan keluarga kok nekaknya ke Australia. Arek Australia belajar keluarga di Indonesia. Jadi karena kita tidak bangga dengan kita sendiri. Jadi kebanggaan itu harus kita bangun. Nah mari kita berubah. Kantor pos itu Pak, dulu monopoli. Kalau ngirim paket itu butuh seminggu Pak. Jadi kalau saya dikirimi sambal pecel ibu saya kos di Jogja itu dari Madiun. Itu butuh seminggu Pak. Hari dikirim seminggu baru datang. Jelas jamuran. Datanglah Tiki tahun 91 ketika AFTA Perjanjian Internasional LTH ya Amerika Nguru itu baru cepat. Dia ngirim hari dikirim 3 hari datang. Kantor pos kadung bangkrut. Dulu kantor pos Pak perangko sing pernah bercinta dengan perangko sampai lengket itu kan ya. Nek perangko ini miring aku rindu padamu. Perangko ini kewalik aku marah padamu. Perangkone wis tau dienggo tempelnya berarti ganti duit arek iki. Nah, akhirnya kantor pos bikin titipan kilat. 1 hari 1 malam. Hari kirim besok datang. Tapi udah bangkrut. LTH gak goblok. Armada bagus perubahan. Hari dikirim, hari ini pula datang. Kantor pos gak bisa apa-apa. Akhirnya belum dikirim, sudah datang. Santet lah. Jadi keterlambatan, kecepatan menjadi. Hari ini para guru, Bapenda kalah dengan pinjol, kalah dengan internet, kalah dengan ruang guru. Itu basic yang dilakukan. Tapi negara harus membodo. Saya serius soal gaji guru. Guru kan sampai di Korea, di Polandia, guru es guru. Ini gini ada guru honorer, ada guru P3K apalagi Pak. Guru ngaji, guru silat, macam-macam langsung. Guru ya guru gitu loh, tice gitu loh. Jadi ini soal pembagian Pak. Apa yang gak kaya di Indonesia, ini cerita kekayaan Indonesia itu ngeri Pak. Makanya Bapak jangan menambah anak lagi Bu ya. Cukup 2 anak cukup aja. Setiap bayi yang lahir itu harus nanggung sekitar 16 juta. Mestinya kalau dihitung benar apa yang dilakukan Abraham Samad itu betul. Jadi setiap orang hamil harusnya dikasih dikasih anggaran sekitar 20 juta di Indonesia. Bayang setiap ibu-ibu Indonesia hamil dikasih 20 juta, isinya uang meteng kabeh. Nah ini perubahan yang luar biasa, jumlah ponsel juga begitu. Siapa yang sekarang tidak punya ponsel? Siapa Pak? Jumlah ponsel menurut APJI di Indonesia itu, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia itu 125% dibanding jumlah penduduk. Itu artinya kemungkinan ponselnya orang itu 2 sampai 3. Guru itu 2.
Wakasek 3. Ponselnya kok 3 Mas? Oh iya Pak, ini untuk kantor sekolah nih Pak, khusus. Yang kedua, untuk keluarga Pak, karena yang satunya, ini untuk keluarga yang lainnya Pak. Nah, ngel tuturane. Semua Pak, mulai hitung. Jadi saya mulai Pak susah Pak, saya sedang sebagai wakil komite komunikasi digital saya mempelajari itu. Kalau di Norwegia berapa anak usah dikasih ponsel komunikasi? Anak umur 12 tahun. Kene sik bayi di, ya kan. Yang jero peteng loh. Moro tuane telepon, ini anaknya bergerak-gerak di telepon begini. Jadi maksud saya saking kita. Jadi kita ini, salah satu problemnya adalah soal percaya diri. Malam ini saya ingin mengajak Anda, mari berkomunikasi dengan mengapa orang Korea hebat. Enggak Pak, Korea itu enggak hebat-hebat amat. Tapi coba lihat perubahan yang terjadi. Hari ini kehidupan bisnis berpindah dari platform. Bapak nyari bakso pakai apa Bu? GoFood kan rata-rata, beli Surabaya. Tadi saya baru bawa duit karena ke Jember, di Surabaya enggak ada ini Pak, duit ini. Karena semua Pak, tukang parkir pun pakai QRIS itu. Dipikir aku pinter, belajar Pak. Sampai aku digoblok nih cucu saya. Tung, yang panggil saya bukan Akung ya, Atung. Tung, bakso Tung. Oh ya, tunggu dulu ya, Atung tak naik sepeda motor. Jawaban cucu saya, Pak, Atung goblok. Gak putu pun tak gibeng ya. Tung, pakai itu loh. Terus, ya ternyata bisa. Pada tahun 90-an saya masih datang ke Keputaran untuk beli bakso. Tahun 2000 bakso itu keliling. Hari ini gak ngerti bakule, gak ngerti, ya, tiba-tiba datang ke rumah. Pindahlah platform bisnis dan metode. Sekolah juga begitu. Jadi kemungkinan seperti yang dicoba di Eropa, organik itu 4 hari nantinya. Akhirnya tetap tenang aja Bu, bukan potong. Tetap telat maksudnya. Jadi baru ya semuanya. Jadi ini yang kita sebut perubahan-perubahan. Apa yang enggak berubah? Teman saya Pak, tukang pijet loh bisa dipanggil lewat ini. Mas, aku celuknya tukang pijet. Oke, teman saya. Kirim ke hotel, oke. Sing ayu Mas, tak kirim, oke. Sing kuat, oke. Tak kirim jam 9, jam 10 koncoku mesu-mesu. Bangkrik jok ngono ta. Kenapa? Ayu tapi lanang. Loh, Anda kan bilang cantik bukan jenis kelamin. Iya, nek awan totok, nek bengi titik. Jadi aturan juga baru. Aturan-aturan juga baru. Orang bisa dihukum karena komunikasi. Nanti kita akan pelajari basic dasar dari komunikasi. Semua Pak berbasis teknologi. Ijazah terasa tidak perlu. Kalau perusahaan Pak paling tanya, kita percaya satu yang ditanya bukan IP-nya sekarang. Seperti yang terjadi tahun 90. Tapi attitude, karakter. Semua guru diajari tentang karakter. Cara belajar anak-anak pada karakter. Ini enggak cetok karakter ki opo. Tidak dilatih. Dan nanti kalau perlu Mbak Novi khusus guru kita latih belajar karakter di Korea Utara. Jember Utara enggak Pak, Korea Utara. Oke, semua Pak. Nah, yang terjadi D ini Pak yang paling menonjol, konflik orang tua dan muda. Saya Pak ngalami, kenapa saya? Karena nanti kebo nyusu gudel, saya harus belajar pada anak sekarang. Apa yang saya lakukan untuk mengkomunikasikan mata kuliah jurnalistik saya? Akhirnya arek-arek dari awal perjanjian, demokrasi itu traktat. Saya nggak tahu apakah ditempatkan. Nanti juga bisa bapenda atau kepegawaian, hak untuk tahu namanya. Jadi sekarang mahasiswa tak kasih catatan, bukan buku. Oke, anak kawan-kawan, ambilnya bukan anak, kawan-kawan Pak, diprotes, terkait saudara-saudara. Saudara, kuliah jurnalistik ini 14 pertemuan. Ujiannya tanggal ini, kemudian soalnya tentang ini dan materinya ini. Kita bagi materinya dari kelompok. Tugasnya minggu depan kelompok 1 presentasi. Hari gitu. Karena kalau saya ngomong 2 jam, dirasani malaikat di wetengku didongakni senep tadi.
Ini sudah menit keberapa Mbak? Cek. Jadi konflik tua dan muda. Makanya harus termasuk cara melayani publik nanti. Tidak bisa lagi sekarang kita dengan gaya diem. Bapenda atau UPT yang lainnya pasti dengan smile. Simple Pak, makanya latihannya para pegawai negeri itu sekarang dilatih tersenyum. Udah Mbak, kapan-kapan diajak ke Surabaya 2 jam suruh berdiri dan tersenyum itu aja. Karena enggak, pegawai negeri rata-rata ASN itu susah tersenyum sekarang. Di kantor dimarahi oleh pimpinannya, di rumah penumbah-umbah harus bujuni pisan. Repot lah. Oke, data informasi ini beberapa perubahan nanti mungkin seri lain. Oke, klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar di mana sih letak komunikasi. Seorang pemimpin pastilah komunikasi. Makanya dalam tradisi kuno ada orang namanya Aristoteles, Plato dan sebagainya yang ahli retorika, pidato. Tetapi pidato sekarang beda dengan dulu. Sama dengan mengajar sekarang beda dulu. Sama dengan menyediakan informasi bagi BPJS, bagi rakyat tidak seperti itu. Demo pun juga sudah berubah. Jadi dunia komunikasi berubah. Nggak bisa lagi Pak, calon politisi kampanye kayak dulu. Kalau dulu kan kampanye di panggung pidato. Sutara-sutara. Bukan saudara Pak, sutara-sutara. Kalau saya jadi Bupati Jember Selatan dan Utara, maka terus melek deh itu. Nanti rare. Pak Kasek bilang, suwen Pak, kalau duitnya buyar. Tentang Pak. This is not your circle, sir. Saya ketika ada anak mahasiswa saya datang nengok, kalau dulu kan seneng anak ngurmati, sekarang enggak. Diumbarai jadi gitu. Loh Pak, enggak ngajar dengan tenang anak. Itu. Berubah sudahlah, komunikasi berubah. Ada dosen datang, vlog semacam itu, dulu langsung diem semua. Saya ngajar Mas, tiba-tiba anak mahasiswa datang masuk, jadi dia masuk ke ruangan, cuma lihat wajah saya itu, dianggap kebun binatang, straight itu. Terus dia langsung duduk, dia pakai headset ini Pak, headset. Saya mau ngampleng, gak mungkin Pak, terus dilapor. Terus saya panggil anaknya, Mas, Anda tuh gimana kok enggak aturan? Loh, salah saya apa Pak Suko? Ya Anda kan enggak, loh Pak saya tadi menit ke-7 Pak masuknya. Peraturannya kan menit ke-10 yang enggak boleh. Dobol arek iki. Ketoke arek guru kencong ya anak iki. Terus ya tapi mestinya Anda menyapa kepada orang. Jawabannya lebih ngeri lagi. Pak, kalau saya menyapa Bapak, kuliah Bapak terganggu. Dan itu merugikan mahasiswa. Dan generasi akan rusak karena Bapak menghentikan kuliah. Cok aku catok. Apa yang saya hadapi komunikasi dengan orang-orang itu? Susah Pak, sekarang itu. Bapak mau nyuruh anak sholat, susah Pak. Wong disuruh makan aja mesti. Ayo nak makan, jawabannya cuma 3 huruf. Sik tak mama, kurang dilu itu loh. Ini problem kita, attitude kita. Attitude semua bangsa yang dihadapi. Nah seorang pemimpin harus punya komunikasi. Jadi para wakasek nanti belajar komunikasi. Saya jamin 8 bulan Anda harus diangkat. Jadi kepala sekolah. Di Korea, golek sekolah dewi. Oke terus Mas, klik. Nah. Mari kita berkomunikasi dengan cara-cara baru. Komunikasi ini salah satunya adalah, sumbernya adalah know yourself. Pak, ketahuilah diri Anda. Anda ini ASN, Anda ada SK-nya, mbuh melebuni nyogok ora melok-melok, tetapi Anda sudah memegang hak sampai mati, sampai pensiun. Maka gunakan itu. Gak sembarangan wong dadi pegawai negeri. Kalau kita belajar studi histori tentang Jawa itu orang-orang yang ASN itu kaprawiran. Mungkin Bapak Ibu sekarang dulu keluarga raja-raja atau Ibu mungkin keluarganya punya kekayaan 7 turunan. Kebetulan aja sekarang turunan ke-8 ya, jadi gak usah dimasalahkan itu. Tapi
Ada keterlatihan untuk melakukan itu. Nah, tapi seringkali kita minder. Ngopo nek Cina, sorry aku ngomong nih, masuk ning bank katok andek, diladeni kita enggak. Ngopo kalau Anda lihat pengemis, Cina ngemis terus Anda sakno ya Cina ngemis. Iya kan? Mosok wong Madura mek Jawa tok sing larat. Gak adil dunia ini kawan. Maka ayo kita merubah mindset kita. Tidak mudah merubah mindset kita. Udahlah. Bapak kalau saya tanya, Bapak lukislah pemandangan alam. Yang Bapak lukis apa? Berapa gunung Bu? Besar atau kecil Mas? Tergantung seleranya Mas. Dan semua gunung di tengahnya mesti ada manuk. Mesti ada. Enggak Pak, matahari nak mendungi manuk sing jelas itu. Gak peduli ana matahari gak ana manuk itu. Manuke cilik-cilik sing gedhe dheke dhewe tengah. Selalu itu mindset. Saya bertahun-tahun masih saya cek. Iya ada. Itu menunjukkan mindset yang tidak bisa berubah. Dan kita salah satu mindset adalah yaitu. Karena itu yang membuat kita tidak inovasi. Makanya perubahan itu adalah sesuatu keniscayaan. Dan tidak ada yang berubah. Di dunia tidak ada yang abadi. Selalu ada perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu. Termasuk teknologi komunikasi itu. Dulu surat pakai perangko, dulu koran. Sekarang siapa yang baca koran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Dengarkan radio kadang-kadang. Televisi enggak. Semua pada nonton ini semua. Semua ada di sini saudara Pak. Mulai dari para mantan yang melukai Anda atau korban Anda itu ada di sini. Wedi karo bojone ditulisi tukang tambal ban, bareng jam 12 telepon tring tukang tambal ban. Apa nih Pak sih kok tembel nih? Gak jelas. Hati-hati Pak, nanti saya ajari Pak caranya Pak. Soalnya saya raja ban Pak. Jadi gak ada, gak bisa Pak, saya mau apa sekarang? Kejujuran, keterbukaan. Ibu tahun 2000, saya masih bawa Nokia itu yang kecil 90. Telepon, ya di mana? Masjid dek aku dengar. Loh kok gak ada suratan? Hari saya beli tip kecil itu. Ya ngono sik protes bojoku ki. Loh, jam 10 kok ana adzan? Ya Dik ana wong mati iki. Karena belum ada gambar, Pak. Sekarang gak bisa. Ya di mana? Masjid Sherlock, terus kon moto. Oh bener, masjid mesra sambil pijit. Bisa. Hati ngapus apa kon. Jadi jangan dipikir alat-alat ini berbahaya Pak. Makanya makanya hati-hati termasuk menggunakan CCTV macam harus ada aturan main. Ada sekolah di Surabaya saking canggihnya semua untuk pengawasan kita bikin CCTV. Hari toilet tuh dipasangi CCTV. Ya Allah kepala sekolah kober-koberin delok manuk nang tengah-tengah gunung. Pekok tenannya. Nah, Pak, mari kita percaya diri dengan kunci. Orang-orang Indonesia itu kenapa tidak maju? Tadi saya cerita. Nah, ini saya selesai jam berapa, Pak? Masih, oke. Jadi agak cepat dikit ya. Korea itu Indonesia 17 Agustus, Korea 15 Agustus. Saya memang menyukai Korea. Saya adalah penggemar Queen of Tears. Saya suka film-film Korea itu beberapa. Karena kebetulan saya mempelajari itu ya, budayanya. Walaupun saya beberapa kacau lah itu, enggak seperti itu. Nah sekalian, kenapa Korea itu 20 tahun merdeka pertama itu miskin. Pak Karno itu malah bantu. Sejak perang dengan Korea Utara dia tumbuh kaya raya. Sekarang ekonominya luar biasa. Tapi sayangnya ya tadi, kaya tidak berarti bahagia. Karena jumlah orang bunuh diri tertinggi itu di Korea. Indonesia ini ora usah bunuh diri sakit sing geblak dhewe. Nek bengi jam 12 muang bro mau diar kono aku. Jane mesake tabrak arek-arek iku ya mungkin guru-guru Wakasek yang tidak naik-naik pangkat itu. Wis gak nambah pangkat kena pinjol bisa. Nah, tadi kan Korea, terus apa yang menyebabkan etos
Korea itu salah satunya membangun diri dengan kultur. Bapak yang mirsani Korea, nggak ada Pak ketika Jepang menghancurkan Korea. Habis Pak semua itu. Patok-patok kerajaan itu dihilangkan. Karena dengan cara matikan budaya, makanya Korea membangun itu. Jadi yang pertama dibangun bukan saintif pengetahuan, budaya. Korea itu hurufnya masih huruf Korea. Jepang juga Cina. Kita tuh enggak, magak di Indonesia. Jadi magak di tempat kita. Mereka betul-betul ini mereka bertahan. Dan mengapa mereka hebat? Karena mereka punya rasa takut. Taiwan itu Pak, saking takutnya dengan Cina, dia bangun bunker, dia pelajari silat, dia bangun teknologi. Korea juga itu, Korea Selatan itu membangun nuklir karena takut diserang Korea Utara. Jepang takut diserang Cina. Indonesia gak ono sing diwedeni blas. Gak ono. Ono KPK sik di. Ono polisi gak wedi. Jaksa gak wedi. Wong Gusti Allah gak wedi. Faktanya apa? Jelas Al-Qur'an itu buku suci sik dikorupsi. Makanya menurut saya basicnya pada mindset. Nah mindset itu cara menentukan komunikasi kita. Mari kita rubah mindset. Ada bintang film namanya Brad Pitt. Tahu Pak Brad Pitt Pak? Brad Pitt itu suaminya, ya dia Jolie ya. Kalau Anda nonton itu berarti Anda termasuk usia tua seperti saya. Lungguh ya. BPI dipoto. Menurut gaya titik. Saya itu sekolah diajari miring, lungguh dan sebagainya. Itu kan juga gaya komunikasi, maksud ngajar nih saudara saya. Itu kapan-kapan kita ajari Pak soal etiket komunikasi. Nah, Brad Pitt itu setiap bulan itu datang ke Indonesia, setiap tahun, 2 tahun sekali. Itu hanya tanning, menghitamkan tubuhnya, kulit. Jadi dia naik pesawat pribadi, turun Singapura, ke Denpasar, langsung ke pinggir pantai, langsung melepas bajunya, celananya, tinggal segitiga bermuda lah. Terus ndaplang ning laut. Sudah Pak menikmati dan dia hitam pulang, dia di Hollywood dah terkenal. Habis dari Archipelago Khatulistiwa dengan bangga. Ini berbanding terbalik dengan tetangga saya Yujah. Nek kono tending kini whitening. Wah Pak, putih nih nganggo njet apa itu. Terus saya datang pagi ngombe kopi ini karena saya ini hobi warkop Pak. Makanya saya hitam Pak, dulu saya putih kayak bapak itu karena sering minum kopi ireng. Ya netes kulit tes tak ombe. Ini problem, tidak percaya diri. Saya ingin para guru-guru dan semua orang kita bangkit dengan itu. Karena pertimbangannya Indonesia itu urutan ke-113 dalam indeks pembangunan manusia, laporan UNDP. Sementara kita itu kekayaannya tuh berbanding terbalik. Negeri yang bagus, kaya raya, gemah ripah, loh jinawe, toto tentrem, kertorajo itu ternyata hanya ada di dalam wayang. Karena senyatanya enggak ada. Tahun 1590-an, VOC itu datang. Karena apa? Karena Belanda dan semua daratan Eropa itu kena bencana namanya gletser. Gletser itu salju yang menutupi dataran Eropa. Dan orang mati, binatang mati, teman mati gak somangan, kelaparan. Es itu aja Pak, 0 derajat Bu ya. Itu minus. Saya sekolah di Red Bull University Nijmegen itu sampai kadang 20 derajat kalau Desember. Dingin sekali Bu. Bahasa Belanda dingin sekali itu katuen. Kalau dingin puret itu apa ya? Ya supaya mungsret lah semacam. Maka itu mereka wine, minuman termasuk kimchi. Kenapa ada kimchi? Itu makanan yang diinapkan, yang disimpan karena apa? Karena Korea itu punya 4 musim, Belanda juga 4 musim. Nah, sudah musim terang habis musim. Jadi orang yang 4 musim itu hidupnya berubah dan dia harus menyesuaikan alam. Indonesia itu negeri yang paling enak.
Orang Jepang itu hanya datang ke Semeru itu dengan keyakinan apa? Saya datang melihat matahari pertama kali, kan bisa hanya dilihat di beberapa tempat termasuk di Gunung Bromo. 7 detik pertama itu katanya bisa membuat wajah kita 3 bulan lebih muda. Kapan-kapan kita coba. Lho nek jadi aku nek Indonesia lu srengenge. Aku mendino tak buka cendela langsung plek. Langsung sret srengenge nek bae-bangne katoke bojoku malah. Jadi kayaknya bukan main Pak, kita tuh lautnya, Gus Dur tuh betul itu. Jadi masa depan kita di laut, kita bergulat di darat terus. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan kreatif, inovatif. Jadi tidak lagi kita dalam ruang-ruang kelas para guru. Demikian Bapenda atau apa. Mari kita berkomunikasi dengan publik yang kita sebut dengan pemenuhan hak informasi publik Undang-Undang 14 2008. Kita akan mendorong, saya bilang Pak Anas, gak iso pegawai itu hanya duduk di ruangan, ini kursiku ning kono, lungguh ning kono, terus sepatune dicepot, kaos dicantol ning kono, ning lemari panganan di sini semut kabeh di kantor itu. Sekarang di open semua yang co-working space. Ruang-ruang itu di kampus dan sekat-sekat itu dihilangkan. Mulai berpikir dan mandiri. Aku kadang-kadang heran ya, ono pejabat atau orang muda lah. Susah Pak, untuk buka pintu dirinya sendiri aja enggak susah. Nggawa tasnya gak kuat kadang. Karena harus dibawakan orang. Ini yang saya kira apa ya, nah penting buat Bapak Ibu, mulailah saya ngajak siswa-siswa saya mandiri. Tahun 2000, saya masih ingat 2021 ya, habis pandemi itu, saya ngerekrut mahasiswa itu agak susah waktu, tapi udah datang. Tapi setelah posma Pak, mahasiswa itu tadi saya kembali soal mahasiswa itu ada yang diantarkan oleh ibunya waktu posma. Terus didulang Mbak, makan siang didulang, suapin itu. Iki si gendeng anake apa? Ibuke. Mergo ibuke tinggal bapaknya gak mulih-mulih. Jadi kita tidak siap. Generasi yang paling matang itu penjenengan itu generasi terakhir. Penjenengan itu the last emperor yang biasa apa ya? Saya ngajar putumu ya kudu wani rekoso. Saya dimarahin loh sama anak. Aku cerita, biyen niku ayahku kalau sekolah itu 20 km PP, 22 saya bilang. Ke Kota Madiun itu 11 km, naik sepeda. Jawabannya apa? Salah ayah lahir duluan. Iki bojoku sing salah didik apa aku salah bojo? Aman ya? Benar Pak, saya juga sama. Nah, komunikasi apa yang terbaik? Nanti ada namanya style ya. Style itu tergantung penjenengan. Setiap orang tidak harus lucu kok, serius juga boleh. Tapi bayangkan, jadi dalam komunikasi itu, komunikasi yang terbaik adalah orang yang mampu mendengarkan suara yang tidak berbunyi. Panjang ceritanya, tapi kira-kira gini. Saya punya mbah, saya ikut mbah. Mbah saya itu jarang bicara, tapi menakutkan. Kuasanya. Sekarang pola komunikasi berubah. Jadi mbah saya manggil saya ketika saya punya adik ponaan namanya, mohon maaf kalau sama, namanya Heru. Suko, tolong adikmu Heru kok keri-keri rada nganu yo. Nggih mbah, tolong dianu ben gak nganu. Saya tahu Pak, pasti mbah saya ngomong adikku nakal. Saya temuilah adik saya. Dik, awakmu aja anu ta, marai bae nganu. Dan adik saya cuma menjawab dengan tegas, bismillah mas, insya Allah aku gak nganu maneh. Besoknya saya datang pada kakek saya. Pilih, wis dianu, nggih mbah, di Eru pun kula anu, mugi-mugi mboten. Coba sekarang siswa anukan. Gak bisa Pak, karena mereka tidak lagi menjadi sumber itu yang konfliktual dan mudah tadi. Sekarang orang merasa egaliter. Saya yang orang Jawa Pak, biasa dididik dengan basa krama ning Surabaya. Pak izin kula badhe siram. Masak. Kula darien Pak, jadi rusak sudah. Makanya kenapa Jepang,
Korea itu masih menempatkan budaya. Ketemu bayi masih, orang tua masih hai sebagai tanda hormat. Jepang juga gitu. Tidak bisa dilogika, itu hanya dilatih sebagai value. Gak bisa dirasional. Arek monokromo ketemu bayi malah, weh, kurang sak botol mbah. Mestine ya, nek zaman panjenengan naik sepeda, ada batu di, saya contoh ya mahasiswa, tak kasih batu di jalan, apa yang Anda lakukan? Si dilakoni arek yo minggir terus nyaduk deal gitu. Kalau penjalan kan enggak kan, mesti dulu berhenti dan memindahkan karena ada rasa gelisah orang. Nah, itu bedanya galau dan gelisah. Tapi nanti mata kuliah lain aja. Nah, ini Pak, rasa peduli itu dasarnya adalah komunikasi. Nah, tadi balik, kenapa negara? Jadi orang Belanda datang ke sini saking hanya 3, karena mereka dagang. Nah, kita itu negara yang begitu indahnya tapi enggak. Bener Pak, tongkat kayu dan batu jadi tanam. Betul Pak. Apa sing ditandur yang usah gak tukul. Mesti tukul kabeh. Oleh nandur perkara. Hampir semua juara olimpiade matematika di Amerika itu yang rebut tanah Asia dan itu adalah Indonesia. Terutama di Jember, Lumajang, Probolinggo itu matematika pinter-pinter. Mungkin nenek moyangnya Raja Togel. Apa dipelajari guru ngitung pinjol itu. Pinter banget. Jadi ana sih aku ki nggugah jane maka Nadiem Makarim rada wah jen ya apa sih arek situ. Karakter pramuka gak oleh ya apa didikan apa lagi. Pendidikan agama gak. Mereka tuh sungguh-sungguh. Makanya di Korea itu ada namanya bergegaslah. Jadi Bapak lihat kalau di film Korea itu walaupun kelasnya itu diturunkan di sini, dia tidak boleh Pak mepet kayak Indonesia. No. Sekolah ini bisa mepet dengan kepala sekolah, gak Pak, harus berjarak. Dan kalau sudah di depan sekolah, dia harus bergegas, dilatih, bergegaslah. Ini kan cara-cara mendidik. Oke. Nah komunikasi Pak, merubah mindset itu penting. Mindset dulu kita, ini seri pertama. Pak coba lihat di atas tuh. Bapak kalau membayangkan rumah sakit itu apa yang Bapak bayangkan? Ruwet, bawa obat apalagi Pak. Antri, tapi di Belanda ada film namanya New Amsterdam atau Cicagomet. Mereka dengan ini teknik komunikasi level imajinasi. Tapi di Indonesia rumah sakit digambarkan seperti apa? Ini suster, esot. Wakasek, esot. Semua Pak film dari dulu. Jadi nggak ada kreatif ide-ide baru bahwa film New Amsterdam itu yang membuat. Jadi mindset kita harus dirubah bahwa rumah sakit tidak kotor. Maka mereka merubah sikap-sikap cara. Dan di Indonesia tuh film yang menutup. Suster keramas. BPSDM keramas. Kepala sekolah ngeramasi. Wah, jadi ruwet lah. Jadi mari kita bergerak dan anak sekarang ada konflik itu karena apa? Antara yang didik dengan orang tua dan netizen itu beda. Jangan kira Pak, anak-anak mahasiswa yang nggih Pak, nggih Pak, bisa juga tidak nggih karena dia punya visi baru. Ini rodok gawat ya. Bapak tahu micet? Bapak tahu friend with benefit? Arek-arek enom Gus semayanan kemplo ning hotel dan itu boleh Pak. Dipacet, ditretes, ada saksikan anakmu. Ngeri Pak saya. Di samping saya iri, aku biar kok gak ngono. Wah, enggak, saya dari segi moral. Dari kita ceramah agama yang kita, Ustaz, Cina itu haram. Ya wit biyen Pak Ustadz, tapi caranya apa mendidik. So itulah kenapa BKKBN kemarin saya marahi. Anda yang lakukan. Nah BKKBN tugasnya cuma nyateti kondom dok. Harusnya tangkap itu Indomaret yang jualan kondom Pak di paling depan, iya kan? Ya apa deh? Yang warna orange berapa? Nah, mari kita rubah mindset. Oke. Ini penjelasannya kalau model saya jelaskan butuh 2 semester belum tentu lulus. Terus Mas. Oke, nanti kita bikin kelas online. Nah, Pak, saya tertarik dengan film ini, The Intern. The Intern itu film
yang dilakukan De Niro dan Anne Hathaway. Saya suka Anne Hathaway itu, filmnya cantik, orangnya putih, mulus di film, Bu. Dia menceritakan tentang seorang tua, sesaya ini 60 yang sudah pensiun dari kantor, kalau dosennya masih 70. Nah dia kemudian hijrah, ada perubahan. Dia magang kepada lembaga yang milik anak muda. Pertama diajui, akhirnya dia membawa value, akhirnya anak muda itu ketemulah di situ. Artinya apa? Hari ini kunci di dalam komunikasi publik, apakah Anda menghasilkan pajak atau apa, atau Anda membuat produksi anak sekolah adalah kolaborasi. Para guru menjadi buruh sama dosen karena apa? Karena undang-undang Sisdiknas itu membiarkan orang tua memasrahkan pada guru-guru. Jahat itu menurut saya. Bapak harus menanggung persoalan itu. Makanya waktu di Surabaya ada guru SMP yang memukul itu, mau dipecat, saya datang ke Pak Wali Kota. Tidak bisa Pak Wali, gak ngono ceritanya. Karena apa? Guru itu menyaksikan siswa, sama dengan film yang 20 detik itu, siswanya merokok. Direbut Pak. Direbut, tiba-tiba direkam oleh direbut sambil siswa dikaplok-plok gitu. Direkam koncone, siswa ya bengok, cuk gitu loh. Ceritanya gurunya dikaplok lagi dan itu direkam. Semua LSM menghujat guru itu. Saya datang tak tahu salah persepsi. Karena guru itu sebetulnya adalah tersinggung dan ingin menyelamatkan itu. Dibawa ke ruang tua neng omai orang tua nih. Repot orang tuanya di masa urban itu wong neng kono iku arek bonek. Rumahnya itu hanya 4 kali 5 meter, pawon, tempat tidur, tempat belajar, bapake, ibuke, anake sak kamar ning kono. Jadi kalau anaknya pergi, ibu bapaknya seneng, iso rekreasi. Hanya itu hiburan yang termurah bagi dia. Ini kan problem sosial. Nah kalau pendidikan didelok lurus tok harus dari keterlibatan itu. Itulah yang harus kita komunikasi. Jadi guru itu, sekolah itu ajaklah para orang tua datang ceritakan hal semacam ini. Para guru aja kok omongi matematika penting Pak, gak penting bagi mereka. Ini kita kan tidak pernah diajarkan, ini juga kritik untuk Mbak Novi ya. Bagaimana sekolah diberikan cara memanage komunikasi dengan lingkungannya. Cara mengambil dana masyarakat. Wong tua tuh gelem ae. Kenapa sekarang sekolah-sekolah yang Islam yang boarding tuh mengambil dana juga besar. Sekolah Katolik, sekolah Islam, sekolah Cina, sekolah yang mahal itu bisa. Itu kan soal manajemen. Makanya itu saya kira harus ada perubahan di dalam tatanan persekolahan di Jawa Timur. Sakno Bu, guru-guru apa nih wakasek sih Kak, mundak-mundak gak dadi-dadi. Tekanan hidupnya berat gitu. Sampai bojone kon melok kursus itu kan tekanan hidupnya berat. Jadi ini Pak, lah saya nanti cuma meling kira-kira apa kunci buat anak-anak putra-putri Bapak yang di rumah agar percaya diri. Oke, terus klik Mas. The most important thing is sesuatu yang tidak terdengar, jadi kan lirih, jadi suara lirih. Monggo diklik lagi. Saya arek ujul kan. Nah, ini Pak, 8 tips yang membantu memaksimal komunikasi. Siapa yang pernah diajari komunikasi? Siapa yang pernah diajari bicara? Enggak Pak, kita tuh malah dikeluarin nih, sik kecil, dek, atung, tindak, delek, dipelo-pelokan. Jadi salah ya kita. Dipelo-pelokan, enggak pernah mengajari. Saya belajar ya. Maka kita belajar. Siswa di Norwegia, ini contoh-contoh yang bagus saja, yang jelek gak saya bagus. Pertama kali datang dikenalkan Pak, di antara orang tuanya. Nama saya Novi, saya tinggal di blok A, saya anak pertama. Saya bangun jam sekian, tepuk tangan dikenalkan duduk. Terus bergilir. Sampai 4 tahun anak-anak itu suruh dolanan, 3 tahun. Bermain, bal-balan, saling mengenal yang kita sebut dengan pluralisme. Jadi pendidikan agama, kebangsaan itu di situ di awal, sehingga dia menerima orang lain.
Di sana habis cerai, kemudian anaknya ikut kita dikunjungi nggak masalah. Ning kene wis pegatan dirabi wong malah nggawa celurit, kacau juga kan. Jadi menerima kehadiran orang lain. Maka ada beberapa cara kita untuk membangun komunikasi. Ini teknisnya, tetapi rumus pertama di dalam komunikasi adalah know yourself. Ketahuilah diri sendiri Anda, bahwa Anda adalah ASN. ASN ojo ingah-ingih. Penting. Anda harus tahu aturannya, bahwa aku ASN, saya punya hak. Saya ASN, saya nggak boleh ikut politik. Kudu cetak. Iya harus jelas, clear gitu. Walaupun kok risikonya jauh dimutasi tadi ya. Ayo ikut kampanye aku, Pak saya pegawai negeri yang disiplin, mau diarkon. Mau sing kontrak 5 tahun kadang-kadang bikin kekacauan. Jadi clear Pak, know yourself. Diri Anda sendiri satu apa? Mindset otaknya, pegawai negeri harus netral. Harus ada taat aturan, tidak boleh korupsi dalam otak kita itu. Ya kalau soal penampilan itu wajib lah. Soal ASN ya tentu bajunya ke kantor jelas. Aku cerita tapi jangan bilang siapa-siapa ya ini. Serius sih, tapi almarhumnya. Kita reuni tadi sama Mbak siapa yang kelompoknya kelompoknya 103 grup tadi. Reuni terus takok, khusus guru SMP, guru SMA, guru agama kene ndi? Sing ndi to? Kali kabeh wong kanca wis tuwek-tuwek. Wis ana sing mati barang kancaku yo. Terus iku lho, ini mohon maaf ya. Iku lho sing jilbabe kuning terus cemitine nayeng. Cemiti itu tahu nggak? Itu Pak. Jadi khususnya para wakasek yang belum ndak pangkatnya tadi. Itu harus tidak pakai cemiti. Performance itu penting. Saya kalau mahasiswa saya begitu. Ayo sing cewek ning arep nek perlu pakai lipstick. Saya bilang, kelemahannya perempuan adalah dia tidak menghargai betapa dia cantik. Perempuan itu luar biasa, kalau dia bengok, dia kalimatnya 1000 kebenaran dari laki-laki. Serius Pak, saya punya kata saya lupa. Perempuan itu hebat, lanang gak ada apa-apa. Wong perempuan sudah berdiri sejak 1900 berapa, Nyonya Mener itu. Lanang gak apa-apa nih, mesti obat kuat untuk siapa Pak? Laki-laki Pak. Lanang kadangnya susah janji tok Pak, susah dipercaya laki-laki itu. Makanya sepanjang hidup saya nggak pernah jatuh cinta sama laki-laki. Lontong. Nah lah sama-sama ada. Nah jadi know yourself, Bapak harus tampil beda, harus biasa bersepatu dan dipikir kayak sepatu gak rekoso Pak. Kadang-kadang saya itu dimarahi saya soal kaos kaki. Saya enggak mau pakai kaos kaki, gak iso. Wis jajalan delok nabuni sepatu, tak coba tenan alhamdulillah penguk. Kita sepele sepatu ternyata kaos kaki ono guna. Cuci dan itu sepele. Smart itu akan menjadi penting. Know yourself, ketahuilah diri Anda adalah pegawai negeri, Anda ASN, maka Anda harus regulasinya perform itu harus penting. Rasa hormat ya kayak arek Jepang yang sangat tahu pada penghormatan. Gak ngawur, gak misuh kayak aku ngene iki. Bener-bener. Yang kedua adalah know your audience. Ketahuilah siapa yang Anda bicara. Anda atasan atau bawahan. Ada diagonal, ada vertikal communication. Saya belajar dari seorang satpam di Badak. Namanya kok dilalah demi Allah Pak namanya memang itu. Namanya Joko Witono. Kan rotok mirip para Jokowi. Dilalah orangnya masih itu. Kalau saya itu banyak, kalau saya sama Pak Jokowi itu memang dekat sekali Pak. Ya sekali aja dekat pas naik pesawat terus sebelah sekali. Nah dia kakak kelas saya di Gajah Mada, Sukowi, Jokowi. Makanya nama yang beda itu bisa buat celaka seru saya. Namanya Jokowi. Dia lulusan SMP, tetapi dia dalam pensiunnya kaya raya. Karena apa? Karena dia mengenal siapa yang dilayani. Maka pegawai Bapenda, UPT apapun atau Anda harus tahu sopo sing kok layani. Jangan seperti saya ketika menjadi juri pelayan publik, gak iso komunikasi. Aku teko nang Medion, plek,
Pertama kali yang nyambut siapa saya? Patung, Pak. Wedi patung betul. Melebu sidik satpam. Selamat siang, mana KTP-nya? Wis ireng sangar bisa. Aku lak wis ireng, warek lu ireng nih, Mbak. Ketoke PTT gak diangkat-angkat itu. Mas, kantor Bapeda mana? Masuk, mentok belok kanan, muter agak naik dikit. Sampai di kantor, ada orang cantik kayak Mbak Novi. Selamat siang Mbak. Dia jawab Pak, siang Mas, siang Pak, siang Pak. Mas kesenengan aku. Siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Apa yang dilakukan? Mbak WA-nan. Gak ndelok wajahku, wajah iya belas. Makanya salah satu teknik komunikasi, watch, mana ya? Ada kan? Watch your tone, awasi tone dan watch your A. Jadi awas ono motomu. Jadi ngadepi moto. Makanya sampean karo bojo sampean sik kok delok aja HP. Wes Mas, kurang ajar iki aja. Harus lihat matanya dia lah kira-kira itu. Jadi guyune telat iku kulino sih. Iki lo selen dikoneng taicung awakmu kok. Jadi mata dilihat itu teknik-teknik komunikasi. Saya pernah Bu diprotes sama guru-guru, saya bilang karena sekarang guru-guru tidak mengajarkan sopan santun. Marah guru itu. Pak, di sekolah kami setiap pagi sesuatu datang dan kami salaman. Oh ternyata betul juga. Saya lihat para gurunya lihat. Neng guru ini gak ndelok meripati muridnya. Guru ini malah bingung ini. Pak, tolong ini memeane dentas yo, itu jangannya kewalik. Karena mindsetnya tidak melayani. Melayani itu harus dengan hadapan. Nah saya yang di Bapeda Madun juga gitu. Gak melayani Pak. Jadi ini kan cara bentuk-bentuk yang saya punya risetnya Pak. Di Pegawai itu berapa, berakhlak itu nilainya berapa. Sudah bagus itu 60 berapa. Yang paling parah dari Pegawai adalah adaptasi. Kemampuan berubah Pegawai itu 37%. Susah Pegawai itu untuk berubah. Kon penak lungguh kono terus karepe sak pensiune lungguh ning kursi kono. Nanti buka sikil kursi ping 4 dicep ning kono. Ndelikne beras, ndelikne panganan ning kono itu. Makanya nek Jawa ada namanya bangun kandang bubrah ya, bangun rumah. Itu ada bagusnya. Jadi suasana beda. Nah, jadi know yourself, know your audience. Bapak harus mengenali. Nah, si Joko Witono itu dia mengenali bosnya, Pak, satpam, Pak. Jadi setiap pagi dia datang, bosnya, selamat pagi Pak, sehat Pak. Besoknya juga selamat pagi tapi ditambahi, niteni nerokne nambahi. Selamat pagi Pak, wah habis olahraga Pak ya, sehat Pak. Oh iya, ya pegel. Tapi yang membuat kepala pimpinan direktur itu terhentak apa? Ketika Joko Witono itu menyentak persoalan yang paling dekat near with problemnya, yaitu ketika dia cerita anaknya. Selamat pagi Pak, selamat Mbak Anggi diterima di ITB Pak ya. Kaget dia, loh wong ki ngerti anakku. Sesuatu yang berharga dan ada sebut itu akan memenangkan. Pertanyaannya, panjenengan kenal nggak ulang tahun dengan teman-teman Anda? Karo bojone lali dinone. Ulang tahun, saya tidak mengangkut itu semacam permen Pak, saya biasanya misalnya, selamat ulang tahun ya, permen, tik, salaman, udah Pak selesai, hanya permen. Jadi jangan dibayangkan ulang tahun kudu nukokne kado. Nek bentahun nukokne kado Novi, ngelundasku. Si dinowi kayak kalung 2 gram, sesuk 3 gram, bundas sawe dewi. Hal sepele mengucapkan itu. Jadi ngerayunya gitu agar Anda diminati. Anda berikan layan baik, orang itu akan manut. Kamu cantik hari ini, yo kleru bojomu kok ngono digipeng kon. Berarti wi gak ayu Pak. Bayangkan ngerayu pun komunikasi kan. Kalau saya dengan Mbak ini kan naik mobil itu kan masuk Bi kamu seperti bintang di langit, gak ada yang terang kecuali kamu. Iku rayuan 70 Pak Suko. Harus dirubah. Saya datang Novi naik mobil terus saya berhenti, bayangkan. Bi tolong jendelanya dibuka. Loh kenapa?
agar orang lain tahu bahwa saya sedang bawa bidadari tercantik hari ini. Kelepek-kelepek Pak. Itu yang disebut diksi dan itu bisa dilakukan nek panjenengan sering baca. Baca Pak. Saiki wong maca gak ono, isone maca WA. Iya kan? Terus ndonga, baca ini akan surat Anda akan ini dan mendapat rezeki. Wis tok sing diwaca Fatihah sing 140. Hanya Gusti Allah diatur untuk melakukan. Gendeng wong-wong. Ini makanya rodok mikir, mari kita bongkar pikiran kita. Nah ini ada 8 tips, nanti dihafalkan atau dicoba di rumah. Be clear and concise. Clear Pak nek ngomong. Bu, tolong naikkan TPP, jelaskan pesannya. Ada lagi TPP jelas. Gak mulkai. Bu, jadi saya ini kan sekarang berangkatnya pagi dan harga pasar meningkat serta ini pemulek tiba jaluk mundak KTP. Ambil aja kata TPP. Itu cara-cara komunikasi. Bapak menjelaskan publik juga gitu. Nanti lihat sikonya. Yang kedua adalah prepare ahead of time. Siapkan Pak. Jangan pernah berkomunikasi yang tidak Anda siapkan. Siapkan betul. Latih. Cocok. Saya suka ibu menulis. Kenapa Pak? Jarang orang menulis. Di Belanda sekarang back to pen. Balik neng pulpen. Karena apa? Teknologi yang Anda catat itu tidak masuk di otak. Tapi tulisan tangan itu adalah hasil karya kita dan dia masuk ke situ. Ibu, wakil kepala sekolah atau wakil anu? Wakil sekolah. Saya doakan jadi ketua wakil kepala sekolah. Ajaran apa? Saya terpaksa ujian tak dikte anak-anak. Sesekali uji coba itu. Marah Pak Bro, tapi akhirnya seneng Pak tulis. Karena ternyata di Belanda juga dilakukan. Nulis gitu, nganggo hati. Nulis nganggo hati ya gak iso ya, tapi dia bisa merasakan. Yang ketiga adalah be mindful of non-verbal communication. Non-verbal communication. Senyum Pak, non-verbal itu bukan kata senyum. Bojone teko senyum. Gak nggo duit, angel. Kata senyum. Saya bener latihan jadi kan banyak sekarang toko-toko sing rada dobel iki anu lho apa Indomart tuh. Selamat pagi, silakan apa yang dipilih. Cuk iki kan enggak menyenangkan tapi harus selamat pagi Pak, apa yang bisa dibantu. Singapura itu kaya karena pelayanannya. Ada pulpen dia beli, oh ada pulpen itu bagus Pak, tapi ada jadi dia menawar. Dilatih Pak komunikasi. Sesekali sekolah Anda jangan latihan public speaking. Latih. Public speaking bukan MC. MC itu gampang, malah MC kadang kita dibikin-bikin. Hadirin sekalian, ngomong petutengin dulu. Lah opo, biasa aja, selamat datang Pak. Kita tidak ada kejujuran. Jadi MC yang itu MC kuno lah. Sekarang tuh, selamat datang Pak, kita berdoa santai gitu loh. Jadi tidak tegang. What's your tone? Jaga tone. Tolong sampah diambil. Tolong sampah diambil. Tolong sampahnya diambil. Itu sudah beda. Hati-hati menggunakan tone terutama pada anak. Anak gelas jeblok. Apa yang kita lakukan kadang-kadang orang itu? Marah kan. Karena kita mencintai benda. Gelas pecah, anak itu sendiri. Woblok pecah, anak wong itu. Turunane wong edan, anake edan. Turunane wong edan, mari ngono maratuane liwat. Wah, warisan gak teko iki. Ibu ini memecahkan gelas, sudah gelas pecah, atine bocah. Traumatik, Pak. Makanya bener. Jadi bukan perkara yang mudah komunikasi. Aktif mendengarkan. Sing sregep rungokne. Banyak Bu, teman-teman kadang lagi dijelaskan langsung dipatahkan. Gak ngono. Ya kadang-kadang saya juga dosen itu kan kadang-kadang kayak dewa kadang-kadang. Moh dia itu. Pak maksud begini belum dia jawab udah kita hantam. Yang bagus itu Pak Harto. Pak Harto itu keren. Kalau ada orang melaporkan, walaupun dia sudah tahu, dia dengarkan dengan senyum. Itu Pak Harto. Bagus ya, menarik sekali, luar biasa. Terima kasih informasinya Pak Harto. Arek metu murdani celuk
Murdani tolong bedelen arek iku. Bangun emosi dan bangun ruang-ruang komunikasi. Bapak, saya seringkali melihat kantor itu ruang komunikasi terutama digital itu tidak hidup. Yang dilakukan one way ya. Jadi IG itu kan one way. Nah, nanti coba dibikin interaktif. Ini Bu Novi nanti bikin tentang manajemen khusus interaktif digital ya. Nanti ada orang khusus yang kita latih dan sebagainya. Oke, terus 6 lagi. Oke, pas terus diklik. Nah, saya ingin mengakhiri dengan kalimat yang saya kata Alvin Toffler. Alvin Toffler adalah seorang futurolog yang belajar tentang komunikasi. Sama ini temennya profesor saya Jim Davy, ketika saya tanya, Prof Jim, kenapa setiap saya kan bekerja di di samping ngajar juga di USAID. Setiap saya ngomong, profesor selalu mencatat, pakai buku kayak modest loh, buku apa? Bukan yang buku jahit itu loh, yang gede itu loh Pak. Ya pokoknya gede itu, punya tukang jahit biasa nih, kayak ini seperti. Saya ngobrol sama dia, catat. Saya tanya, Anda tuh hebat ya mencatat. Jawabannya itu saya kaget temannya. Suko, orang barat itu bukan pinter, tapi justru tahu keterbatasannya. Kita juga tahu terbatasnya alam karena tidak maksimal seperti Indonesia. Kita hujan, panas begitu cepat perubahan itu. Kalau panas ekstrim sekali, maka kami cepat bergerak, maka harus catat. Karena daya ingat orang terbatas, maka harus namanya itu. Itulah kenapa yang melahirkan tradisi barat namanya literasi dari apa? Dari diary, buku harian. Literasi itu artinya liter itu letter Pak. Banyuwangi letter P, Surabaya letter L. Biasanya, biar aku judi mek koncoku L apa P, ganjil apa genep, sewunan. Letter itu dari itu, letternya liter jadi huruf. Dia adalah menggantikan dari imajinasi dalam simbol-simbol. Nah akhirnya di diary. Itu yang buat jujur. Nek diwaca Pak bojone piye? Calon sudah. Ya tidak apa-apa kita jujur. Iya. Makanya dia pasti ya past tense, present tense, future tense. Iya saya pacaran sama si A dulu. Tidak apa-apa. Kalau mau sekarang kawin ya kawin, tapi saya pernah itu. Dia jujur. Yang kini kan enggak kan. Kawin kadang-kadang biyen kon pacaran mbek Pak Suko, yo diapakno mbek Pak Suko. Tahu dijak lunga to. Iya, jadi kadang-kadang kita ini overthinking kita semacam. Nah sekarang nggak bisa anak-anak muda, akhirnya anak-anak menjadi selintutan. Itu yang buat kultur kita. Diary buat Oke, mungkin dibiasakan ya, ibu mencatat itu menjadi penting. Nah saya ingin nutup dengan kata the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Buta huruf di abad sekarang ini 21, bukanlah orang yang tidak bisa baca tulis. RSD tulis. But those who cannot learn. Tetapi mereka yang tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar itu siapa? Ya mohon maaf orang 3T itu. Karena dia tidak dapat internet macam-macam tidak bisa belajar. Dia buta. Atau yang kedua unlearn. Ono alate tapi gak dipelajari. Loh saya sering baca Pak. Sing penjenengan pelajari bukan pelajaran. Yang Anda lihat hanya hiburan. TikTok. Gibah. Unlearn. Karena di ruang itu ada banyak informasi yang bilang. Dan yang ketiga, relearn. Orang yang hanya mengulang-ulang itu saja. Anak Ohio, daerah pertanian, itu tahu di mana saya mau tinggal tahun sekian. Jadi punya cita-cita jelas. Kenapa? Karena negara menyediakan informasi wilayahnya. Desa Randuagung, jumlah penduduk piro, kasih apa. Mereka dilatih untuk literasi, mencatat sejarah. Tidak seperti BKKN jumlah kondom yang dipakai sekian, jumlah pil sekian. Jadi enggak hidup data-data. Tak kritik habis-habisan BKKBN.
Apa BKKN nggak penting-penting, Pak? Di Korea Selatan itu kalau orang tidak punya suami, didatangi petugas negara, dibantu. Kenapa yang Anda tidak ingin menikah? Iya, kesulitannya dijawab. Negara hadir di antara orang kecil. Dan tugas para Bapenda, UPT, Kebayan, para guru maupun Wakasek yang pangkatnya tidak naik-naik adalah menghadirkan mereka menjadi negara yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu, hampir 1 jam ya Pak ya. Sudah dijelaskan, lebih ya Pak ya, tadi katanya 15 menit tapi saya bujui terus Pak Suko, sek suwi saya gitu kan supaya lebih lama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita nanti berakhir sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9 guys, sudah sepakat jam 9. Baik, saya buka sesi pertanyaan yang pertama, 3 dulu. Oh kalau enggak ada, harus ada. Baik, dari monggo Bapak Ibu bisa tunjuk tangan, angkat tangan. Dari sebelah sana monggo Pak Heru, disebutkan nama. Iya, kalau perlu maju biar kelihatan, disoting katanya Pak Suto. Oh dihampiri sama ini, oke, monggo, dari tempatnya juga enggak apa-apa. Dari mana instansinya, nama dan asal instansi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Pak Suko. Pak. Nama saya Muhammad Nuska dari SMAN 1 Dringo Kabupaten Probolinggo. Pak siapa Pak? Pak Muhammad Nuska. Dari SMA Nuska. Nggih. Namanya bagus sekali. Nggih. Begini Pak Suko, ini saya yang kedua kalinya ikut forumnya Pak Suko. Dulu waktu di Malang masih ada guyonannya Pak Suko yang saya ingat sampai sekarang. Perlu saya ingatkan Pak? Ya. Boleh. Ya, ini juga kaitannya dengan komunikasi. Waktu itu gini, ada artis yang suka menyampaikan kebohongan publik. Masih ingat ya Pak Nggih? Iya, itu di Hotel Montana Pak Nggih. Nggih. Terusannya, siapa artis yang suka melakukan kebohongan publik? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Monggo siapa? Katanya Pak Suko, mohon maaf ya, ini artisnya sudah nggak ada. Itu Yulia Perez. Oh katanya Pak Suko, lo kelebihan kok dibilang Perez gitu. Ya, Pak Suko masih ingat ya. Sudah 60 tahun mungkin agak lupa. Nggih, terima kasih Pak Suko. Begini, yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan komunikasi. Bolehkah misalnya untuk menyenangkan orang dalam tanda petik ini hal-hal yang positif? Ya. Boleh juga melakukan kebohongan publik yang intinya nggak ada yang dirugikan. Ya, kebohongan itu nggak ada yang dirugikan tapi dilakukan. Tujuannya positif. Nah, dalam hal ini biasanya komunikasi yang penting itu memang harus disajikan dengan sesuatu yang menarik juga. Seperti Pak Suko itu, ya menarik untuk didengarkan sehingga nggak ngantuk. Nah karena ini Pak, kadang-kadang saya ada bilang ke saya ada informasi kalau orang itu kalau pidato yang didengarkan hanya 15 menit yang pertama. Kira-kira bagaimana? Itu pendapatnya Pak Suko bagaimana? Terima kasih Pak Suko. Biasanya Pak Suko ini kumpulnya dengan Cak Kartolo. Mudah-mudahan nanti closingnya ada kidungannya loh Pak. Saya harapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Nuska. Langsung dijawab Bapak. Jadi intinya Pak Nuska menanyakan apakah boleh kita melakukan kebohongan publik. Boleh atau tidak, walaupun dengan tujuan yang positif. Ada prinsip dalam komunikasi kontekstual. Kontekstual itu situasi kondisi. Karena kalau Anda mengatakan apa adanya juga bahaya.
kalau putranya Mbak Novi tanya, "Mah, aku dulu dilahirkan dari mana?" Apakah Mbak Novi menunjukkan di mana dia keluar? Itu pencemaran. Udah, maka itu kebohongan tuh pada titik tertentu itu saja ya, tidak apa ya, tidak. Bahkan di Amerika pun mereka menggunakan proses-proses. Tapi ada secara metodologi kapan anak itu dikenalkan pada kelamin, pada alat vital, dan bahkan ditanyakan. Saya sering tanya pada orang tua itu, pernahkah bapak-bapak itu menanyakan, "Nak, apakah kamu pernah merasa terangsang?" Ada bapak yang menanyakan pada anaknya, takut semua kan jawab. Saya mengalami seperti itu. Dan saya dimarahi habis-habisan oleh istri saya. Jadi memang istri saya tukang marah. Tak laporkan gak aman. Karena saya pernah di barat, saya, "Dek, anaknya tak ajari tentang seks ya." Marah istri saya. Ora usah diajari. Wong awakmu gak diajari brodol telu. Ndusel ae. Biyen saiki gak iso lah. Jadi saya tanya, oke, akhirnya saya Pak, soal cara komunikasi. Anak saya SMP, saya cuman namanya empati dengan strategi. Mas, saya ajak pergi dia, saya kan tak ajak mancing lah kasarnya, ajak mancing. Sudah montos saya, "Mas, pernah lihat gambar porno?" Ayah, ya malu Pak pertama. Ayah dulu lihat komik itu terus mantil itu dadanya kelihatan tuh langsung, mohon maaf ya, ereksi. Jadi manuk ayah tuh kaku. Saya tidak perlu menunjukkan barangnya Pak, karena sudah tidak bisa lagi. Saya harus ngomong Pak, ngomongin nangis saja. Terus nggak pernah lihat gambar. Jangan marah ya, aku pernah di tempatnya Aris itu lihat video. Ya Allah, langsung geblak Pak pikiran saya. Ternyata anak saya pernah lihat gambar porno. SMP. Sampai kayak gunung. Ini sekarang lebih lagi. Ya sudah, akhirnya kan saya menjelaskan. Jadi karena usia itu biasanya. Setelah saya mulai, nggak mudah Pak, saya uji coba pada anak saya sendiri. Pak. Saya mulai dengan komik itu yang gak gampang Pak, kejujuran semacam. Jadi ada tingkat di mana saya harus mengatakan soal seks itu pada. Nah saya pada ibu-ibu, pada waktu saya tanya, pernah enggak? Kalau ibu pernah melakukan itu, ibu hebat. Bapak pernah? Enggak. Kita tidak pernah dididik. Padahal itu adalah hak bagi anak untuk mengetahui soal itu. Coba sampean pikirkan. Tanyakan pada bapak, "Pak, bisa enggak?" Oh enggak ya, bukan tanyakan bapaknya ya. Geger kepala. Jadi itu Mas Dos, jadi itu. Terus kalau bertuhan pun saya mengajari anak pada bukan dalam arti ngaji Arab ya, saya juga ngajak contoh. Kan seringkali kan tidak melibatkan manusia itu keputusan dengan Tuhan. Ya contohnya artis itu. Artis itu kan sombongnya bukan main. Kalau sudah mau menikah, saya sama Novi itu pernyataannya pasti di pers. Kami telah berkenalan singkat dan saya mendapat perasaan yang dalam dari Novi. Kami sepakat untuk menikah pada bulan ini. Udah, gak nyebut jenenge Gusti Allah. Tapi ketika 6 bulan Suko dan Novi cerai, langsung ini karena kehendak yang di atas. Dobel cuk, kok dikejak. Gusti Allah tidak ngurusi perceraian. Karena kita tidak pernah mengajak. Jadi hablum minanas, hablum Allah itu dengan cara-cara yang rasional. Dan terus kita ajarkan pada. Itu maksud saya, nanti lain-lainnya soal UPR sudah mati nggak usah disebut lah. Jadi tapi menurut saya bahwa apakah kebohongan itu ya kalau menyangkut sensitif haruslah pengetahuan. Tapi kalau aib ya janganlah, misalnya itu kan kita harus, karena itu di dalam undang-undang informasi publik kan ada rahasia negara, ada yang dikecualikan macam-macam nanti. Itu Mbak Novi, monggo kalau mau sekali lagi, oke monggo Pak. Bapak kepala sekolah atau masih Makassar? Ngapunten.
Oh, ini kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Selamat malam, salam sehat bersama. Mohon izin, saya Sutenang Effendi dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso yang mempunyai 2 wilayah. Pak tenang, nama saya Pak Suko. Selama 1 tahun Pak Suko, saya bertemu dengan berbagai macam tipe kepala sekolah, guru, dan lain-lain. Nah, suatu saat, cerita tapi fakta, adakah dari komunikasi itu yang mereka tahu sebelumnya kita tahu dulu? Mohon izin saya. Karena apa? Saat ketemu, mereka kadang-kadang berbicara lain. Itu teman saya Pak, tolong dilayani lebih dulu. Mohon maaf, strukturnya kan tidak bisa Pak. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, adakah di samping 8 tip tadi, ada yang saling sentuh menyentuh untuk menuju kesadaran semua. Sehingga pulang tersenyum, datang itu ada masalah, pulang lebih tersenyum. Itu Pak. Maksud saya, semua ASN, semua yang datang ke kantor kami, apakah harus ditulis, datang, duduk, menghadap dan sebagainya. Kami merasa Pak, selaku pelayan di cabang dinas, kesannya itu berbeda-beda. Ketemu si A senang, ketemu si B, Masya Allah. Ketemu si C, tidak ada bekas. Mohon maaf, qaul haq walau kana murah. Ucapkanlah yang benar meskipun menyakitkan. Apakah itu bagaimana komunikasi yang tidak menyakitkan? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Effendi sudah level langit ini. Tapi enggak apa-apa, betul itu yang membuat kita tidak jujur seringkali dan karena struktur Pak. Struktur komunikasi. Kalau di barat jelas Pak, aturannya ya enggak boleh. Tapi gimana kalau teman kita itu seorang kiai besar dan kita datang, apa harus dilakukan melayani itu? Pak, salah satunya kunci tadi saya bilangnya adalah mari kita bergerak untuk perubahan. Perubahannya pada level, pada profesional. Apa tidak berisiko? Ya berisiko harus kita katakan. Seperti saya harus dipanggil ketika saya mendampingi Cak Nun karena Fir'aun kata-kata itu. Itu risiko. Tetapi Pak yang perlu dicatat bahwa, tadi saya menarik ya. Know your audience, kenalilah audiensmu. Kenalilah siapa yang Anda hadapi. Jika tidak kenal maka minimal Anda watch your tone, awasi, jaga ucapanmu. Dilatih Pak. Komunikasi itu bukan pengetahuan Pak, keterampilan. Tidakkah makanya beberapa perusahaan itu kan Korea itu terutama Pak. Itu menempatkan adab itu nomor 1. Adab itu. Jadi kalau direktur datang mereka sudah berlatih Pak, harus latihan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Jepang dipukuli atasannya karena tidak sopan. Bukan karena kerja tidak benar, tidak peduli. Memang Pak, lingkungan yang mendukung. Kita agak susah menuju situ. Ada anaknya kiai sekolah di tempat Anda, terus anaknya salah, sampai berani mukul. Tidak berani. Ini yang saya kira butuh keberanian kita untuk mengatakan, nah kalau tidak bisa maka dengan cara itu menjadi, saya luar negeri, sorry saya cerita. Saya datang ke Amerika masuk sehabis ini Pak Twin Tower itu ya, Twin Tower itu diledakkan. Setelah itu 2 tahun agak susah. Peraturan mereka harus ketat sekali Pak. Semua Indonesia Islam itu susah sekali. Saya datang saat pertama kali, selamat datang Mr. Suko. Dia tahu Pak penerbangan namanya siapa. Saya infokan karena regulasi negara kami maka
kami harus menjelaskan bahwa ada yang harus kita konfirmasi. Bukan kami cek Pak, kami konfirmasi terhadap Anda karena untuk saling menjaga negara. Mohon izin dibuka Pak bajunya, siapa tahu ada orang lain meletakkan narkoba dalam tubuh Bapak. Otomatis kan selepas sepatunya Pak, celananya, ya kayak Brad Pitt tadi. Nek Brad Pitt dengan kesadaran, aku gak sadar. Gak sadar, pikirku double Amerika itu. Dan saya ikhlas Pak melakukan untuk diperiksa macam-macam. Setelah tak tutup harus, iya ya. Pelajarannya adalah cara berkomunikasi. Terus dibuka celana sudah, saya pengen ke Bali tempat Anda indah sekali itu, tapi saya kan polisi nggak cukup dana untuk ke sana. Oh boleh kaos dalamnya dibuka. Jadi itu cara Pak, namanya berkias ya, cara mengkamuflase, mungkin istilahnya sekarang pengalian isu, tapi halus sekali. Gimana cara dilatih Pak? Jadi dalam grup itu Bapak latih sinau bareng untuk mengatakan dengan teman-teman. Memang harus teamwork Pak, termasuk kayak latihan itu, mengucapkan anak buah kita punya anak. Pernahkah kita menanyakan nama anaknya? Bapak kalau punya anak buah yang anaknya Bapak kenal ya Anda ucapkan. Gimana si Ani sekarang udah kelas 2 ya? Senengnya bukan main. Akan bangga. Jadi kan salah satu penguatan adalah kenali dengan mereka. Nah gimana caranya itu konteks. Jadi mengenali orang datang itu kita bisa ngira-ngira. Karena itu kita juga harus hati-hati. Saya pernah Pak, ini diksi yang salah. Teman saya, dia sakit Pak. Dan dia belum menikah ternyata ketemu. Saya bilang, sekarang hamil selamat ya. Ternyata tidak hamil, dia sakit. Itu malu bagi saya. Malu nggak terukur. Namanya Hermin Kleiden. Wartawan Tempo, dia perutnya besar. Dan saya mengatakan, wah berapa bulan ini saya. Itu makanya know your audience, kenali betul. Siapa orang tua anak, siapa dan sebagainya. Touch. Semakin Bapak Ibu membuat personality terhadap klien, semakin Anda membuat personality terhadap orang, menyentuh kepentingan mereka, maka klien itu akan memberikan apa saja. Saya diminta dinas pajak, kantor pajak untuk menyadarkan para Cina-Cina yang ngemplang pajak. Bingung Pak, saya berminggu-minggu semua jam. Sampai frustasi. Apa yang saya lakukan? Saya preparation tadi, saya siapkan betul. Saya cek, apa yang paling menakutkan Cina? Kerusuhan. Kerusuhan apa? Oh, dia paling takut sama HTI kelompok itu. Akhirnya saya cerita. Saya gambar Pak. Saudara sekalian, pertama nggak ada yang perhatikan Pak. Bapak tahu ini Pak. Ledakan bom, ya, oh ya bom. Anda tahu kerusuhan ini, orang Cina dipukuli. Oh itu kerusuhan. Siapa yang membuat? Ini loh orangnya. Saya tayangkan Imam Samudra. Saya tanya, tahukah saya buat ketika Imam Samudra tahun 1994 juara P4. Dia adalah juara P4 di Kabupaten Tegal waktu. Pertanyaannya kenapa juara P4 SMA kabupaten kemudian menjadi teroris? Tahu Bapak sebabnya? Mereka diam semua. Tapi ini menakutkan Pak. Ini bisa membunuh orang yang dianggap kafir seperti sampean semua. Ya waktu itu audiens Cina-Cina itu. Sampean bukan kafir, khilaf. Ya tuh 2 malam ini, nanti besok kembali ke benar yang benar Pak. Akhirnya saya bilang, Imam Samudra ini dia menjadi teroris karena apa? Dia tidak punya kesempatan untuk kuliah. Karena kuliah harus bayar. Kenapa kuliah harus bayar? Karena dana pendidikan kurang. Kenapa dana pendidikan kurang? Karena sampean tidak membayar pajak. Jadi kita cari logikanya, preparation itu menjadi penting. Tidak ada salahnya Pak saling mengatakan hal-hal yang kecil, hal kecil itu. Ya begitulah hidup, tapi suka Pak Effendi, Ustadz Effendi, Pak Tenang ini
yang menurut saya hal sepele Pak. Jadi mulai kalau di orang Amerika itu malah belajar di saka Jawa Pak. Namanya potluck. Jadi nek kuliah itu Pak, akhir semester itu kadang-kadang urunan gitu loh Pak. Jadi di pondok dulu saya masih di sekolah kecil bukan di pondok ya. Di madrasah itu kan setiap mulutan kan bawa pelangan kan. Pelangan itu nasi. Kan enggak saya makan sendiri Pak, dikumpulkan Pak. Sama Pak Yai kumpulnya terus dipangan bareng. Jangkrik kene ngewondok bahkan tempe. Di Amerika dilakukan Pak, potluck. Jadi setiap semester ada yang bawa daging dibawa, ada yang bawa nasinya, ada yang roti, ada minuman. Saya bawa sendok Bu waktu itu. Buat makan teman-teman. Itu kan jadi intinya kehidupan kan sebetulnya kan kabilah kan. Berjodoh. Urip pojok dhewe. Makanya para koruptor yo emploken. Soalnya dia budal dewi. Jadi Bapak sekarang jangan merasa gagah kalau kaya. Wis salah. Nek penyaneng porong Pak, ngeri Pak. Berapa teman saya yang bupati itu kayak sopo. Apa jawabannya para koruptor kalau sudah para pejabat terpenjara? Jawabannya cuma aku didolimi Pak Suko. Didolimi awakmu dhewe kuwi kon sing dolimi aku kok. Jadi Bapak jangan rasa aduh pinter tuh Pak, gak usah wedi Pak. Mulai sekarang dilatih putra-putranya untuk sendiri. Masuk SMP loh kayak kaos kaki digandeng ibu Ibu jangan mau Pak. Cinta itu kalau berlebih dia akan jadi pemanjaan. Umur 9 tahun gak sholat ya kaploken anak. Itu kan cara cinta itu seperti itu. Karena cinta itu kadang memabukkan. Begitu Novi. Nah. Itu Pak, makanya dilatih lah komunikasi. Bahkan saya kadang-kadang gini Pak, latihan speed yang pendek-pendek ya. Saya latihan sesuatu, ya suruh ngomong seperti anak-anak di latihan ngomong terus kasih tepuk tangan gak usah diminta Novi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah loh. Tepuk tangan dijaluk nih Indonesia. Donga sik dijaluk nih. Wong mati sik dijaluk ini Indonesia. Kudune mah didongakne gitu loh. Jadi anak kewalik-kewalik. Semoga malam ini Bapak kembali ke jalan yang benar fitrah. Waduh, kayak Ustadz ya. Gitu Pak Novi ya. Kayaknya mereka sudah mengantuk, besok harus kembali ke jalan yang benar. Matur nuwun sekali lagi, tepuk tangan untuk Anda semua. Baik, luar biasa sekali karena waktu sudah beranjak ke pukul 9. Mohon berkenan sebelum nanti Pak Suko kembali ke Surabaya, kita foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Berdiri dari kedudukan masing-masing, mohon izin teman-teman. Pak ini sudah ya, ditambah lagi atau sudah? Oh sudah. Iya. Oh ya, ke Korea Utara sama-sama. Iya, nanti kita naik pesawat Hercules. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu sebelum kami nanti tutup dengan ada pesan-pesan juga dari panitia, mohon izin Pak Suko berdiri di sini di depan, nanti difoto dari atas, di depan sini nggih Pak, monggo. Monggo Bapak Ibu berdiri semua, merapat. Ya. Kecedaan Mas. Monggo teman-teman panitia juga kalau mau bergabung, monggo. Hitung Mas, kadung tak tarik utang dulu. Mas dihitung ya Mas Fahmi ya. Nanti yang pas nyalanya ada bareng Ibu ya. Oke, siap? Ulang lagi, harus ngomong apa? Iya, Bapak Ibu saya nanti bilang ASN Jawa Timur, jawabannya? Pasti menyala.
Tangannya sambil gini ya. Pasti menyala. Oke, 3, 2, 1. ASN Jawa Timur pasti menyala. Sudah cukup? Iya, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu mohon tidak keluar ruangan dulu karena ada pesan-pesan sponsor yang mau disampaikan. Ya. Bapak Ibu untuk materi besok sesuai jadwal. Iya, loh jari uwes, saya hanya membaca Pak. Iya, jangan kaget dulu toh, saya hanya membaca. Kalau sesuai materi besok, itu materinya apa? Grooming. Materi grooming sudah apa belum kemarin? Kok yang jawab sebelah sana saja, yang sebelah sini? Iya. Bu izin. Belum sempat tadi. Masih semangat ya Bapak Ibu? Iya, kuenya masih ada ya. Habis, waduh. Berarti yang di sini awet, kayaknya mau dibawa ke kamar ini. Ya. Baik, masih semangat ya. Kalau saya bilang hai, halo, enggak kompak. Hai. Iya. Besok pagi jadwalnya apa? Ya apa? Makan. Oh iya pas, oh pulang. Yang ngomong pulang cuma satu kayaknya pengen pulang. Baik Bapak Ibu, karena kita ini pembelajaran orang dewasa ya, saya serahkan kembali ke Bapak Ibu. Besok pagi masih ada pembelajaran apa mboten? Tidak ada ya. Kok ternyata sehati sama saya. Baik Bapak Ibu, saya tawarkan sertifikatnya dibagi hari ini atau besok? Hari ini. Kira-kira jam berapa ya Bu? Sekarang, oh ya, enggak nanti malam ya. Iya, sudah ganti daster soalnya. Baik Bapak Ibu, kami mewakili pimpinan, kebetulan kemarin Bu Sekban yang sedianya hari ini mendampingi sampai penutupan, ada tugas lain. Jadi untuk kegiatan kita berakhir sampai malam ini, tapi Bapak Ibu tidak boleh pulang malam ini, pulangnya harus besok pagi. Nanti kalau besok pagi tidak sarapan dan di checklist sama petugas hotel, nanti saya yang dimarahi sama. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, mungkin bisa ditayangkan link materi sekali lagi sama yang link evaluasi. Ya Pak tenang, saya tenang sekali melihat Bapak. Senyumnya itu kayak kalau artis zaman dulu siapa ya Pak ya, kayak yang filmnya Susana itu ya kayaknya. Bukan Susana loh Pak ya, tapi yang Berry Prima itu loh Pak, Masya Allah. Saya nanti malam tidur saya nggak tenang lihat senyumnya Bapak ini ya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi mohon berkenan untuk memberikan masukan kepada kami untuk linknya bisa dicekrek di sodrek ya Bapak Ibu ya, barcode-nya. Untuk malam ini materinya Pak Suko Widodo, monggo Bapak Ibu kalau misalnya ini lebih sedikit enggak apa-apa ya waktunya karena kita sudah menyelesaikan semua materi dan nanti sertifikat bisa diambil dengan tertib di depan, kalau ada yang masih mau duduk di sini juga enggak apa-apa. Untuk materi besok sudah tidak ada Bapak Ibu karena sudah disampaikan oleh narasumber kita. Siapa kemarin yang menyampaikan materi grooming? Coach Rian, iya dari Wipro. Baik Bapak Ibu, materi semua sudah disampaikan, tentunya kami juga berharap masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian yang bisa diisi dari link ini. Kemudian kemarin sesuai janji kami bahwa Bapak Ibu yang sudah mendaftar online dan hadir di sini akan mendapatkan sertifikat secara fisik. Oh ya Bapak Ibu, tadi ada yang sekitar 3 orang termasuk Bapak saya yang sangat tenang. Tadi nggak bisa akses, sudah bisa akses Bapak ya? Belum? Oh
Belum Pak, nanti saya nggak tenang tidurnya. Oke lah, nanti kita selesaikan secara adat ya Pak ya. Jadi ada tadi 3 orang yang siang hari belum bisa, sudah kami laporkan ke kantor untuk username dan passwordnya diinputkan. Untuk mengisi ini kemudian nanti materinya boleh di-share ke teman-temannya yang lain dan Bapak Ibu jangan sampai ada yang tertinggal, baik itu SPBD-nya, kemudian sertifikat fisik tadi. Bagi yang kemarin tidak mendaftar online tapi datang, memang ada kebijakan kami untuk yang mendaftar on the spot itu ada kuota. Nah nanti untuk yang mendaftar on the spot itu tidak mendapatkan sertifikat fisik, tetapi sertifikatnya hanya berupa e-sertifikat. Bisa diganti-ganti sama link materi nggih, Mas Operator. Semoga Bapak Ibu nanti bisa difoto kemudian di-share, disebarluaskan. Baik, sekali lagi kami mewakili seluruh panitia yang bertugas mulai kemarin kita bersama sampai dengan malam ini dan insya Allah besok pagi kita masih ketemu nggih Bapak Ibu sarapan di Resto, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya hanya kepingin mengingatkan sekali lagi tadi yang materinya Pak Suko karena beliau keburu balik ke Surabaya malam ini. Jadi tadi sebagai seorang ASN itu kita yang pertama kuncinya untuk komunikasi itu kita harus mengetahui diri kita sendiri. Mengetahui atau know yourself, kemudian kita harus mengetahui audiens kita siapa. Seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pak Tenang yang tadi ditanyakan ke Pak Suko. Kemudian kita seorang ASN jangan lupa Bapak Ibu setelah pulang dari sini kita harus menjadi orang yang lebih percaya diri. Kemudian etos kerja kita juga meningkat. Kemudian mindset kita juga berubah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri. Kemudian dengan materi yang tadi disampaikan terkait dengan inovasi, Bapak Ibu juga pulang dari sini kami harapkan menjadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif dan yang disampaikan Pak Suko tadi sebagai seorang ASN kita harus terus bergerak untuk mengikuti perubahan karena perubahan ini merupakan sebuah keniscayaan. Akhir kata sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian terdapat kekurangan atau perbuatan sikap perilaku kami yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di event-event yang lain yang diadakan oleh BPSDM. Selamat jalan kembali ke tempat tujuan masing-masing. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sukses selalu Bapak Ibu. Pengumuman untuk Bondowoso dan Situ Bondo kumpul dulu untuk berfoto bersama dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin kalau mau kelompok yang lain boleh disilahkan. Ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Ini